Maroko dan Senegal ke final Piala Afrika. Inter kembali lebarkan jarak dengan Napoli. Arsenal beri kekalahan perdana Rossoneri. Memalukan, Madrid disingkirkan tim divisi 2. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Semifinal Piala Afrika 2025 antara Senegal dan Mesir berlangsung di IPN Batauta Stadium. Di babak kedua, dominasi Senegal berlanjut. Petaka bagi Mesir datang pada menit ke-78 ketika Sadio Mane memanfaatkan bola muntah dari Lamine Camara membawa Senegal unggul 1-0. Mesir mencoba mengejar di sisa waktu, termasuk peluang Omar Marmoush pada injury time. Namun, Edouard Mendy berhasil menahan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir, membawa Senegal melaju ke final Piala Afrika 2025. Nigeria versus Maroko di Piala Afrika 2025 berlangsung di Stade Prince Mauroy Abdallah. Kedua tim bermain ketat sejak awal, saling berbalas serangan. Hingga 90 menit, skor tetap 0-0. Babak tambahan 30 menit pun digelar, namun kedua tim masih belum mampu memecah kebuntuan. Adu penalti akhirnya menentukan pemenang. Maroko menang 4-2 setelah dua penendang Nigeria gagal menaklukkan Yasin Bonu. Hasil ini membawa Maroko ke final Piala Afrika 2025. RB Leipzig menjamu Freiburg di RB Arena. Leipzig unggul lebih dulu pada menit ke-55 lewat Willy Orban yang memanfaatkan umpan silang David Raum dari sisi kanan. Tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit ke-62 melalui Romulo Cardoso memaksimalkan bola muntah. Hasil ini membuat Leipzig kukuh di posisi ketiga klasemen Bundesliga dengan 37 poin, sementara Freiburg tetap berada di posisi ke-8 dengan 30 poin. Köln menjamu Bayern Munchen di Rhein-Energie Stadion. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu pada menit ke-41 lewat Linton Maina. Bayern menyamakan kedudukan jadi 1-1 di injury time babak pertama melalui Serge Gnabry. Kim Min-jae membawa Bayern berbalik unggul 2-1 pada menit ke-71 setelah menanduk bola hasil sepak pojok. Lennart Karel menutup kemenangan di Rotten dengan gol pada menit ke-84, memastikan skor menjadi 3-1. Hasil ini membuat Bayern Munchen kokoh di puncak klasemen Bundesliga dengan 47 poin, sementara Köln tertahan di posisi ke-12 dengan 17 poin. Napoli menjamu Parma di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli sempat mengira unggul pada menit ke-11 lewat gol Scott McTominay, tetapi VAR menganulir karena offside. Babak kedua berjalan alot, Napoli masih mendominasi dengan ancaman datang dari McTominay dan Stanislav Lobotka, tetapi skor tetap 0-0 hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Napoli berada di peringkat ketiga klasemen dengan 40 poin dari 20 laga, sementara Parma tertahan di posisi ke-14 dengan 22 poin. Inter Milan menjamu Lecce di San Siro. Inter mencoba unggul lebih dulu pada menit ke-6 melalui tendangan Eng-Sion Boni, namun Vladimiro Falcon berhasil menepis bola. Memasuki babak kedua, Inter tetap mendominasi penguasaan bola. Gol kemenangan Inter akhirnya tercipta pada menit ke-78. Tendangan Lautaro Martinez di blok Falcon, namun bola pantul langsung dimanfaatkan Pio Esposito untuk dijadikan gol. Berkat kemenangan ini, Inter kukuh di puncak klasemen Serie A dengan 46 poin, sedangkan Lecce tertahan di posisi ke-17 dengan 17 poin. Chelsea menjamu Arsenal di leg pertama semifinal Carabao Cup di Stamford Bridge. Arsenal lebih dulu unggul pada menit ke-7 lewat sundulan Ben White. Meriam London menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-49 melalui Victor Gyökeres. Chelsea memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-75 via Alejandro Garnacho. Martin Zubimendi kemudian membawa Arsenal unggul 3-1 pada menit ke-71. Garnacho mencetak gol kedua untuk Chelsea pada menit ke-83 lewat bola liar hasil sepak pojok. Hasil ini membuat Arsenal memegang keuntungan tipis jelang leg kedua yang akan digelar di Emirates. Chelsea menelan kekalahan 2-3 saat menjamu Arsenal pada leg pertama semifinal Carabao Cup di Stamford Bridge. Hasil ini menandai kekalahan pertama Liam Rossoneri sebagai pelatih Chelsea di pertandingan kandang. Menurut data Edsquawka, Chelsea kini tak pernah menang dalam 9 laga terakhir melawan Arsenal di semua kompetisi. Angka terpanjang sejak 1999 sampai 2004. Ed Opta Joy menambahkan, Rossoneri menjadi manajer Chelsea ke-7 berturut-turut yang gagal meraih kemenangan di laga kandang pertamanya setelah Maurizio Sarri terakhir melakukannya pada 2018.
Mikel Arteta, pelatih klub Arsenal, belum pernah mengalami kekalahan setiap kali menghadapi Chelsea di Stamford Bridge sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2019. Berdasarkan data statistik Optajo, dalam 8 laga tandang melawan Chelsea di semua kompetisi, Arsenal meraih 4 kemenangan dan 4 hasil imbang tanpa satupun kekalahan. Catatan ini menjadikan Arteta pelatih pertama yang mencatat 8 pertandingan tandang beruntun tanpa kekalahan di Stamford Bridge sejak era Arsene Wenger antara 1998 dan 2005. Albacete versus Real Madrid di babak 16 besar Copa del Rey berlangsung di Stadion Carlos Belmonte. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-42 melalui Javi Villar. Real Madrid menyamakan kedudukan pada masa injury time lewat Franco Mastantuono menit ke-45+3. Tim Segunda Division kembali memimpin pada menit ke-82 melalui gol Jefti Betancourt. Ketika kekalahan tampak nyata bagi Madrid, Gonzalo Garcia menyamakan skor pada menit ke-90+1. Namun, Betancourt memastikan kemenangan dramatis Albacete dengan gol keduanya di menit ke-90+5. Hasil ini membuat Madrid tersingkir di babak 16 besar pada debut Alvaro Arbeloa sebagai pelatih. Real Madrid menghadapi awal yang sulit pada Januari 2026. Tim ibu kota Spanyol kalah di final Supercopa de España dari Barcelona pada Minggu. Kemudian pada Senin mengakhiri kontrak Xabi Alonso dan menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih baru. Tantangan berikutnya datang cepat. Pada Rabu, Real Madrid tersingkir dari Copa del Rey setelah dikalahkan Albacete, klub peringkat 17 di divisi kedua Spanyol. Berdasarkan laporan Opta Jose, hanya 1 dari 9 manajer terakhir Real Madrid yang kalah di laga debutnya, yakni Julen Lopetegui pada 2018, menekankan betapa langkanya situasi ini bagi Arbeloa. Sabri Lamouchi resmi menjadi pelatih tim nasional Tunisia menjelang Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan Federasi Sepak Bola Tunisia menggantikan Sami Trabelsi yang dipecat setelah kekalahan dari Mali pada babak 16 besar Piala Afrika awal bulan ini. Lamouchi sebelumnya memimpin Pantai Gading di Piala Dunia 2014 dan menandatangani kontrak hingga 2028. Lamouchi berpengalaman melatih klub seperti Rennes, Nottingham Forest, dan Cardiff City, termasuk membawa Cardiff lolos dari degradasi Championship musim 2022-2023. Gelandang asal Guinea Naby Keita resmi bergabung dengan klub Hungaria Ferencváros dari Werder Bremen melalui status transfer bebas pada 14 Januari 2026. Setelah kontraknya dengan klub Jerman berakhir dan kedua pihak telah sepakat menyelesaikan transfer ini dengan itikat baik dan tanpa mengungkapkan rinciannya secara publik. Keita sebelumnya dipinjamkan ke Ferencváros pada Januari 2025 dan berhasil menjadi pemain reguler di tim utama selama masa pinjaman. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk klub Inggris Liverpool dan Jerman Werder Bremen. Ajax Amsterdam resmi meminjam Maximilian Ibrahimovic dari AC Milan hingga akhir musim dengan opsi permanen. Berdasarkan pernyataan resmi klub Italia tersebut, Maximilian, 19 tahun, merupakan putra legenda sepak bola Zlatan Ibrahimovic dan bermain sebagai sayap atau gelandang serang. Musim ini, ia mencatat 5 gol dan 4 assist untuk Milan Futuro, tim cadangan AC Milan. Keputusan Ajax kemungkinan akan membagi waktu bermain Maximilian antara tim utama dan Jong Ajax, tim cadangan klub. Fabio Paratici dipastikan meninggalkan jabatan direktur olahraga di Tottenham Hotspur untuk bergabung dengan klub Serie A Fiorentina. Tottenham Hotspur dan Fiorentina mengonfirmasi Paratici akan mulai menjabat sebagai direktur olahraga Fiorentina pada 4 Februari 2026 setelah jeda transfer musim dingin berakhir. Berdasarkan pernyataan resmi klub Inggris tersebut, Tottenham Hotspur menyatakan Paratici mengundurkan diri di akhir Januari untuk kembali ke Italia sesuai keinginan pribadi. Fiorentina menyambut peran barunya di klub Serie A tersebut. Genoa mendekati kesepakatan peminjaman gelandang serang Roma, Tommaso Baldanzi, dengan opsi pembelian. Menurut laporan Fabrizio Romano, negosiasi antara kedua klub berjalan lancar dan jika terwujud, Baldanzi berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak di Serie A. Pemain berusia 22 tahun ini bergabung dengan Roma dari Empoli pada Februari 2024 dengan biaya sekitar 10 juta euro. Musim ini, ia tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak 1 gol, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Genoa dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer kiper Stefan Ortega pada jendela transfer Januari 2026. Berdasarkan laporan Calcio Mercato,
Klub Italia itu menunjukkan minat kuat untuk mendatangkan Ortega yang musim ini belum tampil sekalipun untuk Manchester City karena berada di posisi kiper ketiga di bawah Gianluigi Donnarumma dan James Trafford. Belum ada kepastian apakah transfer ini akan bersifat pinjaman atau permanen, namun Genoa berharap proses negosiasi dapat segera rampung. Inter Milan berada di tahap akhir negosiasi untuk merekrut bek tengah muda HNK Hasdu, Branimir Vlasic. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan penuh terkait biaya transfer telah dicapai dengan total lebih dari 5 juta euro dan kontrak antar klub telah ditandatangani, menyisakan prosedur administrasi dari pihak pemain. Inter dijadwalkan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bek asal Kroasia ini dalam beberapa hari ke depan. Vlasic, 18 tahun, musim ini tampil 18 kali untuk Hasdu dengan 2 assist. AS Roma resmi mendapatkan striker usia 18 tahun, Robinho Vaz, dari klub Prancis Olympique de Marseille dalam kesepakatan transfer senilai sekitar 25 juta euro, sekitar 420 miliar rupiah. Pemain berusia 18 tahun ini menunjukkan perkembangan pesat dengan 4 gol serta 2 assist dari 14 penampilan di Ligue 1. Kepindahan ini terjadi akibat perbedaan tuntutan kontrak antara Vaz dan Marseille. Di Roma, ia menandatangani kontrak 4 tahun dan akan mengenakan nomor 78 di bawah pelatih Gianpiero Gasperini. AS Roma telah mencapai kesepakatan verbal untuk meminjam penyerang Aston Villa Daniel Malen hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Menurut pakar transfer Italia Fabrizio Romano, Malen telah mendapatkan izin terbang ke Roma untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak. Roma akan membayar biaya pinjaman awal sekitar 2 juta pound sterling dengan klausul pembelian permanen senilai 25 juta pound sterling yang menjadi wajib jika syarat tertentu seperti lolos ke kompetisi Eropa terpenuhi. Oscar Mingueza dipastikan bergabung dengan Juventus dengan status transfer bebas pada akhir musim, sehingga Barcelona tidak akan menerima keuntungan finansial dari kepindahan ini. Menurut laporan Fabrizio Romano via Mundo Deportivo, Minguez yang sebelumnya dijual Barcelona ke Celta Vigo pada 2022 sempat memberi peluang klub asal Catalonia untuk memperoleh 50% hak transfer di masa depan. Namun, kontraknya di Celta berakhir Juni mendatang dan Juventus berhasil meyakinkan pemain 26 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun tanpa biaya transfer. Federico Chiesa dikabarkan bersedia mengurangi gajinya secara signifikan untuk kembali ke Juventus pada bursa transfer Januari. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pemain timnas Italia ini meninggalkan Juventus menuju Liverpool pada musim panas 2024. Chiesa dikabarkan telah menghubungi mantan rekan setimnya di Allianz Stadium untuk menyatakan keinginannya kembali. Liverpool menginginkan penjualan permanen, sementara Juventus lebih memilih peminjaman awal dengan kewajiban beli tergantung performa. Chiesa ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler di Turin. Everton dilaporkan sedang menegosiasikan kepindahan penyerang Maroko Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen klub Inggris tersebut telah mengajukan proposal resmi untuk meminjam En-Nesyri hingga akhir musim 2025-2026 dengan opsi transfer permanen senilai 20 juta euro pada musim panas 2026. Negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Sementara En-Nesyri tengah memperkuat tim nasionalnya di Piala Afrika 2026. Musim ini, pemain berusia 25 tahun tersebut mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 25 pertandingan untuk Fenerbahce. Tottenham Hotspur mengonfirmasi telah menyelesaikan transfer gelandang Inggris Conor Gallagher dari klub Spanyol Atletico Madrid. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Gallagher menandatangani kontrak jangka panjang di Tottenham setelah kedua klub menyetujui biaya transfer sekitar 34,7 juta pound sterling. Pemain berusia 25 tahun itu kembali ke Liga Inggris Premier League untuk memperkuat lini tengah Tottenham yang membutuhkan tambahan pemain menyusul sejumlah pemain cedera di skuad utama. Gallagher akan menggunakan nomor punggung 22 dan menyatakan antusiasme menyusul kepindahannya. Chelsea menghadapi kemungkinan melepas Tyreek George pada bursa transfer Januari. Menurut laporan Evening Standard, pemain berusia 19 tahun ini tampil dalam 11 pertandingan musim ini, tetapi hanya 4 diantaranya di Liga Inggris dan tidak masuk skuad 6 pertandingan terakhir. Pada musim panas, George hampir pindah ke Fulham tetapi kesepakatan gagal di hari terakhir. Chelsea terbuka untuk melepas produk akademi mereka, namun opsi peminjaman 6 bulan dengan syarat menguntungkan juga dipertimbangkan. Bek Arsenal Ben White dikabarkan siap meninggalkan klub. Pemain berusia 28 tahun itu merasa kurang mendapatkan waktu bermain dan ingin bergabung dengan tim yang menawarkan posisi reguler di lini pertahanan.
White musim ini baru tampil di 13 pertandingan dengan 1 assist. Kontraknya masih berlaku hingga 2028. Namun, ia terbuka terhadap tawaran klub lain. Beberapa tim termasuk Everton yang mencari bek kanan. Memantau situasi ini, Arsenal diperkirakan akan mengambil keputusan sebelum jendela transfer musim dingin ditutup. Arsenal menolak tawaran dari klub Inggris West Ham United untuk pemain muda Ethan Nwaneri pada bursa transfer Januari ini. Keputusan itu diambil karena Arsenal menganggap Nwaneri 18 tahun sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang tim. Menurut laporan BBC Sport dan Sky Sport, musim ini ia tampil 12 kali di semua kompetisi dan mencetak 1 gol, menunjukkan kontribusi yang makin meningkat di skuad utama Arsenal. Mohamed Salah dipastikan tidak langsung kembali ke Liverpool usai kekalahan Mesir dari Senegal di semifinal Piala Afrika 2025. Berdasarkan laporan Liverpool Echo, penyerang itu akan turun pada laga perebutan posisi ketiga yang dijadwalkan pada Sabtu 17 Januari dan dijadwalkan terbang kembali ke Inggris malam harinya atau keesokan harinya. Kehadirannya dipastikan absen pada pertandingan Liga Premier melawan Burundi yang berlangsung bersamaan. Namun, Salah berpeluang tampil pada laga Liga Champions melawan Marseille pada 21 Januari. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.